Halo, Assalamualaikum Rinda. Waalaikumsalam Rati. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rati gimana? Alhamdulillah sehat. Ya, Ti ingin bertanya sedikit pengalaman Rinda tentang perkuliahan dan yang bersangkutan dengan COVID-19 lah. Karena apa perasaan Rinda ketika awal dinyatakan lulus di UMP Universitas Negeri Padang dengan jurusan manajemen? perasaan aku waktu dinyatakan lulus tuh senang banget lah. Kenapa enggak? Tapi manajemen ini kan jurusan favorit salah satunya di anak soshum, dan aku nih anak IPA yang linjur ke IPS. Alhamdulillah waktu di SMA tuh SMA 7 juga ada lintas minatnya ekonomi. Jadi Rinda ambilnya yang itu lintas minat ekonomi. Jadi udah belajar akuntansi. Menurut Rinda akuntansi itu lumayan susah lah. Jadi beruntung ketika SMA udah ada sedikit basicnya gitu. Dan apa perasaan Rinda setelah mengikuti perkuliahan secara daring ini? Kita mengikuti perkuliahan sudah kurang lebih 1 bulan ya. Apa perasaan Rinda mengikuti perkuliahan tersebut? Perasaannya senang aja, yang penting masih bisa kuliah. Tapi nggak senangnya karena nggak bisa berkenalan langsung sama teman-teman yang baru. Tuh kalau ada materi yang kurang dipahami, kadang teman kita juga nggak ngerti, kan sama-sama baru maba. Kadang, terus satu lagi, kadang e-learning-nya suka error. Kita sebagai mahasiswa baru di Universitas Negeri Padang itu menggunakan perkuliahan secara daring dan online. Bagaimana caranya Rinda menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana cara Rinda memberikan semangat terhadap adik-adik kita mengikuti pendidikan secara online tersebut? Cara Rinda memberikan semangat kepada adik-adik kita yang juga ikut mengikuti pembelajaran secara daring di rumah, yaitu dengan salah satunya memposting hal-hal positif di Instagram, di media sosial manapun, memberikan contoh yang baik. Kalau misalnya diberikan kuota oleh pemerintah, itu tuh bukan digunakan untuk hal-hal lain, tapi digunakan untuk belajar di rumah dan digunakan dengan sebaik mungkin. Jika misalnya disuruh Zoom nih sama bu gurunya, kan kadang kita malas tuh bilang nggak punya kuota, padahal udah disubsidikan oleh pemerintah. Kita bilang sama adik-adik tuh bahwa kuota yang diberikan sama pemerintah ini gunanya untuk Zoom, bukan untuk main game atau untuk hal lain yang tidak menghasilkan hal-hal positif. Selain itu, bagaimana Rinda menghadapi perkuliahan daring ini agar perkuliahan daring tetap berjalan lancar dan tidak ada hambatan untuk mengikuti proses perkuliahan tersebut? Hambatannya, Rati? Iya, Nda. Bagaimana cara agar perkuliahan itu tetap berjalan secara lancar dan bagaimana cara menghilangkan hambatan tersebut, mengatasi? Kalau masalah jaringan, kadang kemarin nih UNP udah ada yang e-learning ketiganya, Nak. Kalau e-learning 2-nya error, terus aku masuk ke e-learning ketiga. Sepanjang mengikuti perkuliahan manajemen, apakah Rinda ada merasa penyesalan dalam memilih jurusan manajemen tersebut? Alhamdulillah selama mengikuti perkuliahan manajemen ini nggak ada rasa penyesalan, semua dijalani dengan sabar dan ikhlas. Karena nggak semua orang bisa kuliah.
kita beruntung bisa diterima di jurusan yang banyak orang inginkan. Kenapa harus menyesal? Karena semua orang mau masuk jurusan yang kita ambil. Hidupkan itunya dulu. Apa ulah lagi, Rati? Kalau menurut Rinda kan, jurusan manajemen, tadi Rinda menyebutkan bahwa jurusan itu jurusan terfavorit. Mengapa UMP Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen tersebut menjadi program studi terfavorit di kalangan mahasiswa? Mungkin bisa terfavorit di kalangan mahasiswa karena prospek kerjanya yang luas dan tidak hanya gimana manajemen tuh nggak hanya mempelajari bisnis saja, tapi semuanya organisasi, bisnis, psikologi, semuanya ada di manajemen, semuanya udah dilingkup sama manajemen. Apapun pekerjaan bisa dilakukan oleh manajemen ini dan prospek kerjanya pun luas kalau kita udah lulus dari manajemen kan. Oh ya, sepanjang mengikuti perkuliahan manajemen, kendala terbesar yang Rinda hadapi apa ya? Kendala terbesarnya kadang PR tugas akuntansi itu kurang dimengerti. Dan kalau tanya teman, karena teman juga nggak ngerti itu gimana caranya. Susah. Tapi bisa dilihat di Google. Kalau ada tuh tanya ke dosennya kalau nggak tahu. Menurut Rinda, apakah ada rasa takut, rasa khawatir terhadap pendidikan di zaman sekarang yang dilakukan pendidikan tersebut semuanya secara online atau daring? Apakah ada rasa kekhawatiran Rinda terhadap pendidikan ini? Ya ada, contohnya kita kurang memahami dalam materi. Kalau online tuh kayaknya sedangkan dijelaskan langsung oleh guru aja kadang kita masih nggak ngerti, apalagi daring yang nggak langsung dijelasin sama gurunya. Mungkin kayak gitu kurang ngertinya aku. Untuk apa tekad Rinda dalam satu semester ini dan mengapa tekad itu Rinda pilih atau Rinda jadikan sebagai tekad? Dan bagaimana Rinda menyikapi tekad tersebut? Tekadnya maunya dapat IPK tinggi, masuk organisasi dan menyeimbangi waktu belajarnya. Cara aku untuk menggapai tekad tersebut dan bagaimana cara menggapai tekadnya? Dan bagaimana? Cara menggapai tekadnya dengan rajin belajar, rajin membuat tugas, selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, serta menyeimbangi waktu belajar dengan berorganisasi jika aku sudah masuk ke dalam organisasi. Sepanjang perkuliahan dan mengetahui UNP atau Universitas Negeri Padang UMP, jurus organisasi yang sangat Rinda minati untuk masuk ke organisasi tersebut, organisasi apa? Kalau saya maunya masuk organisasi mungkin masuk yang lingkungan FEW UNP-nya yang HMJ UNP ya, yang komting-komting tuh mau ikut itu, tapi karena keadaannya daring tuh kita nggak ada ke kampus, jadi belum tahu kali gimana komting-komting FEWNP tuh. Jadi sekarang masih dipikirin apa aja yang mau dimasukin. Mungkin cuman 2 organisasi yang aku ikutin kalau udah kuliah offline. Apa tanggapan Rinda terhadap diadakannya wisuda online? Apakah tindakan tersebut akan mengurangi rasa semangat dan rasa perjuangan mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahannya tersebut? Apakah akan menghilangkan perjuangannya atau gimana?
kalau menurut saya ini orang yang suka selebrasi. Jadi kalau kuliah daring tuh kalau wisuda online tuh kurang terasa euforianya. Tuh kurang semangat, apa-apa disiapin sendiri. Biasanya kan kita kalau wisuda offline, orang ramai, banyak teman, dirayakan bersama-sama sama teman satu angkatan, satu jurusan. Kalau menurut kakak-kakak yang wisuda sekarang tidak mengurangi rasa semangatnya untuk wisuda ya. Karena wisuda itu kalau kita mau kerja kan kita harus wisuda dulu. Saya mau tanya, apabila itu terjadi pada kita terdapat wisuda online, bagaimana menurut Rinda? Apakah Rinda akan merasa sedih atau bagaimana jika kita yang mengikuti wisuda online tersebut? Jika kita yang mengikuti wisuda online tersebut, mungkin saya tidak akan bersedih karena untuk apa bersedih, karena teman-teman kita juga daring dan semua yang kita lakukan ini tidak harus semuanya langsung di tempat tersebut gitu. Kan kalau kita masih bisa di rumah dan masih pandemi ini, dianjurkan pemerintah untuk di rumah agar pandemi ini segera berakhir. Jadi nggak menyesal kalau misalnya kita yang ada di situasi tersebut. Terus bagaimana cara Rinda menyikapi pendidikan perkuliahan secara daring ini yang bisa disebut sebagai hambatan? Bagaimana cara Rinda agar perkuliahan Rinda tetap mengerti akan materi yang disampaikan oleh dosen? Caranya ketika akan melaksanakan kuliah kan diberi materi, kita pahami dulu. Dan sebelumnya saya biasanya setiap malam membuka e-learning untuk memahami materi yang akan dipelajari esok hari dan melihat tugas. Jika tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan, tapi sudah ada soalnya, biasanya saya angsur-angsur untuk mengerjakannya. Kita sebagai mahasiswa baru pasti banyak dikasih tugas oleh dosen. Setiap pertemuan pasti ada tugas, pasti ada diskusi, pasti ada kuis. Bagaimana caranya Rinda membagi waktu dalam membuat tugas yang diberikan oleh dosen? Cara membagi waktu, biasanya kalau lagi kuliah, dan kuliahnya tuh selesai cepat, biasanya langsung dikerjain tugas yang akan saya lakukan, yang sudah saya planning akan saya lakukan pada hari itu. Dan tidur tepat waktu agar tidak mengganggu konsentrasi kita ketika belajar online di rumah. Rinda kan berasal dari Padang. Jika seandainya perkuliahan mulai tatap muka, apakah Rinda ingin ngekos atau bagaimana? Rencananya nggak mau ngekos, soalnya Universitas Negeri Padang tidak terlalu jauh dari rumah saya, dan saya masih sanggup untuk pulang balik dari rumah dan Universitas Negeri Padang. Saya juga mau nanya bagaimana keadaan di Kota Padang di masa pandemi COVID-19 ini. Awalnya Kota Padang sempat sepi, tapi setelah dibuka PSBB sudah new normal, kembali ramai lagi. Dan kakak saya kan merupakan salah satu perawat di Padang. Setelah new normal, kata kakak saya, orang-orang yang positif COVID-19 itu semakin bertambah, dan kemarin ini sempat Padang menjadi zona hitam di Sumatera Barat. Terus bagaimana tanggapan Rinda? Pendidikan dilaksanakan secara online atau tidak boleh mengikuti di sekolah. Sedangkan tempat wisata selalu dibuka walaupun
mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana pendapat Rinda? Kalau itu mungkin karena kebijakan pemerintahnya ya, dan mungkin beberapa masyarakat tidak mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kenapa pendidikan tidak dibuka? Mungkin karena biasanya kita satu kelas itu kan ramai ya. Terus mungkin pemerintah tidak mau membuat masyarakatnya semakin banyak yang positif COVID. Sementara kan di Padang ini masih zona merah ya, zona merah. Tuh kemarin ini salah satu dosen UNP meninggal karena terpapar virus corona. Dan sekarang UNP juga sedang di lockdown. Katanya kemarin ini saya baca PSBB akan dilakukan kembali, tapi hanya di Jakarta yang sudah dilakukan, sementara di Sumbar belum dilakukan PSBB kembali. Terus kita di Indonesia, khususnya negara Indonesia, kita melaksanakan lockdown. Apa tanggapan Rinda terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, sedangkan kita sendiri melaksanakan lockdown di negara kita? Tapi kemarin sempat saya baca bahwasannya orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia untuk sementara waktu. Dan orang Indonesia pun ada beberapa negara yang tidak mengizinkan orang Indonesia tetap berada di wilayah negaranya. Terus yang konser-konser seperti member BTS, Blackpink, dan bagaimana? Itu nggak ada di Indonesia, belum dilaksanakan, malahan ditunda oleh pihak-pihak yang akan menyelenggarakannya karena pandemi COVID-19 ini. Jika seandainya dibolehkan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana? Rasanya tidak mungkin dibolehkan oleh pemerintah Indonesia karena pandemi ini semakin parah dan sudah banyak korban berjatuhan. Iya. Ya, mungkin itu yang diwawancarai dari Rinda. Kalau ada pertanyaan yang salah, mungkin buat Rinda tersinggung, tim mohon maaf. Ya, sama-sama Ratih. Mohon maaf jika ada jawaban Rinda pun yang salah dan menyakiti hati Ratih. Oke, makasih Rinda. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.